Jika Anda menggunakan Instagram, Anda mungkin pernah melihat banyak selebriti Bollywood, juga influencer media sosial berbagi postingan bertuliskan seperti berikut. Semua mata tertuju pada Rafa. Lebih dari 30 juta orang telah membagikan ini di media sosial mereka. Alhasil para selebritis India pun diolok-olok dan tagar boykot Bollywood sedang trending di X Twitter saat ini. Sebelumnya, mengapa sih Israel menyerang Rafa? Bagi yang belum tahu guys, pekan lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kembali rencananya untuk memperluas operasi militer ke Rafah. 2 hari setelah pernyataan ini, Israel memulai serangkaian serangan udara yang mengakibatkan hilangnya puluhan nyawa di Rafah. Mengapa Rafah sangat penting? Itu karena lokasi geopolitiknya. Rafah terletak di bagian selatan jalur Gaza, menjadikannya titik penting di dekat perbatasan dengan Mesir. Kedekatannya dengan Mesir telah memberikan kontribusi terhadap signifikansi strategisnya dalam konteks dinamika regional. Gambar yang dibagikan para selebriti ini menggambarkan tenda-tenda di sebuah camp yang disusun untuk menggambarkan semua mata tertuju pada Rafah. Kampanye All Eyes on Rafah dimulai setelah Dr. Rick Peppercorn dari Organisasi Kesehatan Dunia menyoroti situasi kritis Rafah pada bulan Februari. Ungkapan tersebut merupakan permohonan kepada masyarakat internasional untuk tetap mewaspadai 14 juta orang yang mencari perlindungan di Rafah dari kekerasan di Gaza. Berhubungan dengan Bollywood, sejak mereka berani speak up di media sosial mereka, malah penggemar di India menyuruhkan untuk memboikot Bollywood. Dan beginilah alasan singkatnya. Kemanakah para aktor besar Bollywood yang bermarga Khan? Atau setidaknya Bachchan family yang berpengaruh besar di India? Sementara Amitabh keluarga kita tahu adalah pendukung Israel, para Khan nampaknya memilih bungkam atas hal ini. Mereka pun mendapatkan kecaman karena diam diri atas Palestina. Bukannya apa guys, Khan adalah garis utama perfilman Bollywood ya. Tidak seperti Kriti, Alia, Karina atau aktris-aktris lainnya yang bukan merupakan pemegang kuasa Bollywood. Kalau 3 Khan bersuara untuk Palestina misalnya, dijamin bakal 100% akan membahayakan industri Bollywood. Bayangkan hanya berbicara intoleransi yang memang benar adanya saja, seperti Amir Khan filmnya Lal Singh Chaddha, tidak ada yang menontonnya di bioskop. Di samping itu 3 Khan memang lagi sibuk dengan urusan mereka masing-masing nih. Shah Rukh Khan dalam proses penyembuhan setelah pingsan dari dehidrasi, Salman Khan lagi pesta di kapal bersama Ambani, yang bahkan ada penggemar yang ditangkap di depan rumahnya. Salman Khan belum tahu kejadiannya sampai saat ini. Amir Khan ia lagi sibuk syuting untuk Lahore 47 guys, bersama Preity Zinta juga Sunny Deol. Berkomentar untuk Palestina tentu akan membahayakan filmnya lagi kan. Jadi jangan pada kepo ya kemana 3 Khan. Tidak selamanya selebriti India yang mendukung Rafa mendapatkan pujian positif ya guys. Seperti Madhuri misalnya, ia juga memposting All Eyes on Rafa namun harus menghapusnya karena dikecam oleh netizen. Salah satu pengguna X Twitter menyebut bahwa postingan Madhuri tersebut sebagai bagian propaganda dan berbayar. Dia menulis, Madhuri Dixit mengenakan biaya miliaran untuk 1 hari pengambilan gambar iklannya. Dia favorit di India dan sangat dihormati, menikah dengan dokter terkenal Amerika Dr. Sriram Nene. Tapi untuk beberapa saat katanya, dia lupa tanggal 7 Oktober yang disebabkan oleh Hamas. Mungkin setiap aktor mendukung kasihan untuk Rafa belakangan ini di media sosial, mungkin diberikan dana miliaran kah, kata pengguna Twitter lainnya. Sekejap Madhuri menghapus postingannya tersebut karena ia tidak ingin ada kekecauan lainnya ke depannya. Mengapa hashtag boycott Bollywood menjadi trending di Twitter? Jadi guys, India itu mungkin hampir 100% mendukung Israel ya. Salah satu alasan lainnya karena mereka membenci Muslim yang beberapa kali melakukan ledakan bom di India. Seperti kata salah satu akun ini, yang mana akunnya menulis dirinya adalah keluarga Modi, si Perdana Menteri India.
Dalam komentarnya terhadap All Eyes on Rafah, katanya bagaimana dengan kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam satu komunitas di negara kita? Garis bawahi komunitas di sini dalam artian Muslim ya. Lanjut katanya, hatimu tidak pernah menangis untuk mengecam kejadian-kejadian yang menghebohkan itu, tapi sangat ingin mengibarkan bendera ketika suatu kejadian menimpa komunitas tersebut. Berimbanglah kalian kalau mau mendukung, tulisnya. Boykot Bollywood. Hal ini kemudian dikomentari oleh pejabat yang menyoroti bagaimana industri Bollywood India harus menghadapi tekanan lagi karena berani menyuarakan isu global. Pejabat mengatakan, dan ini terjadi lagi. Harga yang harus dibayar oleh industri hiburan karena secara kolektif menyuarakan kekejaman yang dilakukan di Palestina. Sehingga menyoroti bagaimana orang-orang memboikot Bollywood karena berani angkat bicara. Ya guys, beberapa nama besar seperti Alia, Karina, Priyanka, Malika Aurora hingga Kriti Sanon mendukung tagar All Eyes on Rafah. Sementara tagar tersebut mulai ramai didukung oleh selebriti Bollywood lainnya, seorang yang hanya influencer media sosial menentang dukungan ke Rafah Palestina tersebut. Elvish Yadav, daripada katanya sibuk mengurus All Eyes on Rafah, kenapa tidak mendukung All Eyes on POK saja katanya. Ya, ini adalah istilah si influencer tersebut sendiri yang merasa tidak adil kepada wilayah Kashmir yang ingin direbut India dikuasai oleh Pakistan saat ini. Sepertinya influencer ini hanya melihat dari sudut pandang agama saja ya. Seorang influencer, apalagi pemenang acara TV Big Boss, agak memalukan sih kalau rasa kemanusiaannya sangat rendah gitu kan guys. Meski begitu, Elvish banyak mendapatkan dukungan warga India karena mereka merasa isu Kashmir diduduki Pakistan menjadi isu yang terabaikan. Tidak hanya Madhuri Dixit, istri pemain kriket terkenal Rohit Sharma, Ritika Sachdev, menghadapi hujatan bertubi-tubi saat bersuara untuk Rafah. Netizen mempertanyakan prioritasnya, bertanya, apakah dia pernah berbicara tentang Kashmir Pandit? Tidak. Apakah dia pernah bersuara ketika Hindu dianiaya oleh Pakistan dan Bangladesh? Cerita lainnya dari Nusrat Bharucha yang pernah terjebak di ruang bawah tanah Israel ketika Hamas menyerang ke Israel. Nusrat saat itu menghadiri festival film di Haifa Oktober 2023. Nusrat berhasil diselamatkan oleh Israel dan dipulangkan ke negara asalnya India. Nah, untuk itu ketika Nusrat memposting All Eyes on Rafah menentang Israel, netizen merasa Nusrat adalah kaum yang tidak tahu berterima kasih. Munafik, kata netizen. Guys, sepertinya yang salah dengan kebanyakan netizen India di sini bahwa mereka mengaitkan semua-semuanya dengan agama nih. Kapan mereka sadar ya kalau ini bukan sekedar agama, melainkan kemanusiaan yang menjadi perhatian dunia. Ada pesan yang tersirat dari gaun Bella Hadid di Cannes kemarin. Dress yang berwarna merah ini diyakini memiliki beberapa simbol terkait Palestina, seperti Laut Mediterania, rute perdagangan, dan daun buah zaitun yang kerap diasosiasikan dengan negara yang sedang digempur Israel tersebut. Bukankah kain bermotif kafie itu seringkali terlihat dipakai oleh orang-orang Palestina? Baru-baru ini juga Bella dan adiknya Gigi Hadid mendonasikan 16 miliar kepada korban Palestina di Rafah. Bahkan Bella turun ke jalan-jalan untuk menyuarakan kebebasan untuk Palestina. Meski Israel menyebutnya tidak tahu malu. Bella Hadid memang memiliki darah Muslim Palestina dari ayahnya yang bernama Muhammad Anwar Hadid. Sama cerita dengan aktris India satu ini, Kani Kusruti. Dia membawa tas berbentuk semangka ke Festival Cannes kemarin, yang secara tegas dan terang-terangan mengungkapkan solidaritasnya terhadap rakyat Palestina. Bagi kalian yang belum terbiasa, semangka baru-baru ini menjadi simbol solidaritas karena warnanya biji merah, hijau, dan hitam meniru warna bendera Palestina.
Kani Kusruti adalah satu aktris yang membintangi film All We Imagine Us Like yang diputar di Festival Film Cannes kemarin, yang juga mendapatkan penghargaan salah satu kategori utama di Cannes. Usaha membela Palestina di Cannes adalah usaha yang baik bagi Kani. Perjuangannya itu ia tidak sia-siakan di momen yang pas seperti di acara besar dunia Cannes kemarin.